Salam Bapak Ibu, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini Bapak Saudara, saya akan coba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Pada sore hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 10. Berkata bagi kita, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ini saya akan memberikan judul dari firman Tuhan, kekuatan di balik kelemahan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, setiap manusia adalah memiliki satu kelemahan, memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Tetapi kita bisa melihat dari firman Allah bahwa Musa mengambil satu kesimpulan dalam dirinya bahwa ia mempunyai kesulitan dalam berbicara. Ini adalah merupakan satu kelemahan di dalam hidupnya. Tetapi Bapak Saudara, bahwa dia menyampaikan kepada Tuhan sebelum Tuhan mengutus dia untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka sebelum Tuhan mengutus dia berjumpa dengan dia, maka Tuhan utus dia, maka dia berkata, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Artinya dia menyampaikan dan mengakui kekurangannya, mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Saya yakin ketika kita ada dalam kelemahan, ketika kita ada dalam kekurangan, ketika kita ada dalam keterbatasan, ketika kita pasrah kepada Tuhan, maka di situ akan mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Kita bisa melihat, Bapak Saudara, bahwa orang yang mengakui kelemahannya adalah orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Musa dengan tidak malu dia akan menyampaikan di hadapan Tuhan, aku berat lidah, aku berat mulut. Artinya tidak pandai berbicara. Tetapi kalau Tuhan berfirman, kita memperhatikan ayat yang selanjutnya, Bapak Saudara. Ayatnya yang ke-11 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kelemahan Musa adalah mengakui bahwa dia adalah berat lidah, berat mulut, dan tidak pandai berbicara. Tetapi firman Allah berkata, yang ke-12 berkata, Tuhan berkata, pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Artinya dalam kondisi apapun kehidupan kita, dalam kelemahan apapun kondisi kita, dalam kekurangan apapun kondisi kita, bila Tuhan menyertai, kita yakin bahwa kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Paulus katakan di dalam Korintus, Bapak Saudara, pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya Bapak Saudara, bahwa Paulus juga mengakui satu kelemahannya, di mana aku mengalami satu kelemahan ketika aku pasrah, ketika aku kembali, ketika aku bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Paulus katakan di situ aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya di dalam kelemahanlah Tuhan nyatakan mujizat-mujizatnya dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh melihat Daud, Bapak Ibu Saudara, bahwa di antara saudara-saudaranya Daud adalah sesuatu hal yang tidak terpenting dalam sebuah keluarga. Pekerjaannya adalah hanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Sedangkan abang-abangnya adalah tinggal di rumah. Bapak Ibu Saudara, bahwa abangnya pada zaman itu adalah sangat diperhitungkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud adalah tidak diperhitungkan. Tetapi karena Tuhan mengurapi Daud, maka dia bisa menjadi seorang raja yang luar biasa, raja yang kedua kepada orang Israel. Makanya pada sore hari ini Bapak Saudara, bahwa saya kembali kepada firman Allah.
kekuatan di balik kelemahan. Jangan pernah minder ketika kita memiliki satu kelemahan. Jangan kita pernah minder ketika kita mengalami satu kekurangan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah minder di hadapan Tuhan. Sampaikan di hadapan Tuhan. Sampaikan di hadapan Tuhan. Jangan malu untuk menyampaikan kelemahan, kekuranganmu, keterbatasanmu di hadapan Tuhan. Karena di mana kita lemah, di mana kita susah, di mana kita mengalami kekurangan, di mana kita memiliki satu keterbatasan, di situ Tuhan ada ketika kita pasrah kepada Tuhan. Haleluya. Saya memberikan satu contoh di dalam Alkitab, Bapak Saudara, ketika orang Farisi berdoa dan juga adalah pemungut cukai berdoa, mereka sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Orang Farisi berdoa, Tuhan, aku adalah orang yang benar. Tuhan, aku adalah orang yang setia. Aku adalah orang yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Aku tidak sama dengan orang berdosa, pemungut cukai ini. Aku tidak sama, aku adalah orang benar. Tetapi doa pemungut cukai berkata, oh Tuhan, dia memukul dadanya. Oh Tuhan, aku orang berdosa, tidak layak aku berdiri di hadapan-Mu. Oh saudara, kita melihat dari sisi orang yang berdoa ini, karena dia mengakui kekurangannya, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan membenarkan dia daripada orang Farisi. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, dimanapun kita berada pada sore hari ini, saya akan sampaikan bagi kita, apapun yang engkau alami, kesalahan apapun yang engkau alami, dosa apapun yang engkau alami, jangan pernah malu, akui di hadapan Tuhan. Ketika Anda mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Dan jangan malu untuk mengakui kekurangan, kelemahan kita bagi Tuhan. Karena di mana kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, di mana kita pasrah kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan di situ Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih, selamat sore. Biarlah Tuhan memberkati kita, dan salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya.